Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nur Rahman, NPM 1A022128. Saya berasal dari kelas D. Kali ini saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama itu kenapa adanya RKUHP. Sedangkan pembahasan yang kedua itu pembaharuan hukum pidana perbandingan KUHP lama dan RKUHP baru dalam pelaksanaan putusan. Langsung saja pada pokok pembahasan pertama, kenapa adanya RKUHP. Adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. RKUHP dirancang untuk menggantikan KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang selama ini menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia. Adapun beberapa alasan utama terciptanya RKUHP adalah yang pertama, kebutuhan penyesuaian dengan perkembangan zaman. KUHP dibuat pada tahun 1981 dan banyak ketentuan di dalamnya dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sosial, politik, dan teknologi seperti saat ini. Misalnya, belum diatur secara memadai soal digital evidence, penyadapan, ataupun perlindungan terhadap korban. Yang kedua itu, memperkuat hak asasi manusia. RKUHP diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tersangka terdakwa maupun korban. Kemudian pada pokok pembahasan kedua, yaitu tentang pembaharuan hukum pidana perbandingan KUHP lama dengan RKUHP baru dalam pelaksanaan putusan. Langsung dilanjutkan dengan latar belakang, yang dimana Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, yang tercermin dalam setiap sila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai landasan hukum dan konstitusi yang menegaskan pentingnya negara hukum. Konsep negara hukum ini selalu ditekankan dalam berbagai perubahan konstitusi di Indonesia, menunjukkan komitmen bangsa terhadap pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pada pokok pembahasan pertama, perbedaan antara KUHP lama dan rancangan KUHP baru dalam hal pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir yang menentukan tercapainya keadilan dalam proses hukum pidana. Namun KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hanya mengaturnya secara umum melalui pasal 270 tanpa prosedur teknis atau batas waktu yang jelas. Sehingga hal ini sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan eksekusi tanpa pemberitahuan, lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Kemudian SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1883 berupaya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan menetapkan batas waktu pengiriman salinan putusan oleh panitera. Namun pengaturan lainnya seperti pelaksanaan pidana denda, perampasan barang, dan restitusi tetap. Kemudian terdapat beberapa perbedaan antara KUHP lama dan rancangan KUHP baru ini. Ada yang pertama itu tentang otoritas pelaksanaan putusan. Dalam KUHP lama, pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan atau eksekutor. Yang hal ini diatur dalam pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa setelah memperoleh salinan resmi putusan tersebut. Sedangkan rancangan KUHP baru, dalam rancangan KUHP, meskipun jaksa tetap berperan sebagai eksekutor, pengaturan lebih rinci diberikan mengenai mekanisme, batas waktu, serta kewajiban administratif dalam pelaksanaan putusan. Kemudian perbedaan yang kedua itu perlindungan terhadap terpidana. Dalam KUHP lama, perlindungan terhadap terpidana dalam proses pelaksanaan putusan belum diatur secara eksplisit atau rinci. Hal ini membuka ruang bagi potensi pelanggaran HAM, misalnya dalam hal keterlambatan eksekusi ataupun eksekusi tanpa pemberitahuan. Sedangkan dalam rancangan KUHP baru memperkenalkan mekanisme pemberitahuan resmi kepada terpidana mengenai waktu pelaksanaan putusan, serta hak-hak terpidana untuk mengajukan keberatan administratif. Kemudian perbedaan yang ketiga itu peran peradilan. KUHP lama, peran pengadilan setelah menjatuhkan putusan cukup terbatas, yaitu hanya menyerahkan putusan kepada jaksa untuk dieksekusi. Kemudian dalam rancangan KUHP baru ini memberikan peran lebih besar kepada pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan putusan. Misalnya dengan mewajibkan jaksa melaporkan pelaksanaan kepada pengadilan dalam format dan jangka waktu tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan pokok pembahasan kedua tentang pembaruan dalam perancangan KUHP dapat menjawab permasalahan pelaksanaan putusan dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Hukum acara pidana di Indonesia yang diatur oleh KUHP atau KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang tepatnya telah berusia 4 dekade, namun masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Rancangan KUHP baru ini
yang dimulai disusun sejak tahun 2000-an bertujuan untuk memperbarui sistem peradilan pidana di Indonesia agar lebih modern, efektif, dan berkeadilan. Pembaruan ini dirancang untuk menjawab problematika yang ada, termasuk ketidakjelasan mekanisme, eksekusi putusan, dan koordinasi antara lembaga yang terkait. Salah satu pembaruan yang signifikan dalam RKUHP adalah penguatan sistem pelaksanaan putusan yang mencakup berbagai jenis pidana seperti pidana penjara, denda, kerja sosial, dan pengawasan. RKUHP juga mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional dan teknologi dengan mengatur pelaksanaan putusan terhadap aset di luar negeri, memperkenalkan sistem informasi terintegrasi antar lembaga terkait untuk memantau pelaksanaan putusan, serta memperkenalkan mekanisme pengawasan yang ketat. Melalui berbagai pembaruan tadi, RKUHP ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi dan berkeadilan dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul selama ini dalam praktik pelaksanaan putusan. Pembaharuan ini memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Baiklah, kemudian ada pun kesimpulan dan saran dari saya. Yang pertama itu kesimpulan, pelaksanaan putusan pengadilan adalah tahap penting dalam peradilan pidana, karena disinilah keputusan hakim diterapkan dalam kehidupan nyata. Namun nyatanya, KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan pengaturan yang lebih jelas, eksplisit, dan rinci mengenai pelaksanaan putusan, menyebabkan banyak masalah dalam praktik seperti eksekusi yang tertunda, ketegangan antara instansi, eksekusi tanpa pemberitahuan, dan korban yang sering terlupakan. Keadaan ini menciptakan hambatan dalam mewujudkan keadilan yang seharusnya memberikan dampak nyata berupa efek jerah, perlindungan, dan pemulihan ataupun restoratif justice bagi semua pihak yang terlibat. Nah, rancangan KUHP baru ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. RKUHP ini menawarkan pembaharuan dengan pengaturan yang lebih jelas, manusiawi, dan relevan dengan tantangan hukum modern, termasuk penerapan tanggung jawab dan pelaksanaan putusan. Kemudian ada pun saran dari saya, yaitu harus dilakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait substansi dan tujuan pembaruan ini, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kesenjangan pemahaman antara regulasi dan praktik. Teknologi informasi yang menjadi bagian dari pembaruan perlu diimbangi dengan pemerataan infrastruktur dan pelatihan teknis khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.